Hanya dalam 10 menit, 210 peluru meriam menghujani pantai Situbondo. Kalah jumlah, kalah senjata. Namun para pejuang ALRI di bawah Mayor Waru menolak untuk menyerah begitu saja. Dari darah yang tumpah di Pasir Putih hingga gerilya di Pegunungan Probolinggo. Inilah kisah epik pertarungan titik darah penghabisan melawan agresi militer Belanda. Ini merupakan pemandangan kehancuran kota Probolinggo, utamanya pelabuhan Tanjung Tembaga, setelah diserang habis-habisan oleh tentara Belanda. Pasukan Belanda dihadang oleh pasukan Seksi Sersan Mayor Samaun. Terjadi pertempuran hebat di pertigaan Buduran yang menghubungkan Besuki dan Bondowoso. Sementara menjelang Probolinggo, pasukan marinir Belanda diserang oleh satu kompi tentara Republik Indonesia yang ditugaskan oleh Mayor Abdul Rashid. Namun pergerakan Belanda tetap tidak terbendung. Bahkan Sersan Mayor Suroyo dan dua prajurit lainnya bertempur hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan markas tentara Indonesia di dalam kota Probolinggo. Tentara Republik Indonesia di Probolinggo mundur ke perbukitan dan menyelenggarakan perang gerilya. Perang ini mendapat dukungan dari rakyat Probolinggo, termasuk Muhammad Saleh, seorang dokter yang secara berkala mengirim obat-obatan bagi para pejuang gerilya. Di sisi lain, Belanda juga mendapat dukungan dari para pengkhianat. Bukan hanya KNIL, tetapi juga Laskar Cakra, pasukan pribumi yang berpihak pada Belanda. Dilaporkan juga adanya peran Pao Antui, Korps Keamanan Tionghoa, yang juga bertindak sebagai mata-mata Belanda di Probolinggo. Belanda kemudian dengan cepat menyisir daerah Lumajang lewat Probolinggo. Salah satu target Belanda adalah menguasai pabrik gula Jatiroto di desa Kaliboto. Kekuatan yang tidak seimbang memaksa tentara Indonesia mundur, seperti yang dilakukan kompi pasukan pimpinan Letu Sukertijo yang membangun basis di daerah Huringin Sari, Penggung. Dalam catatan sejarah, pada 29 Juli 1947, kompi Sukertijo menyerang pertahanan Belanda di pabrik gula Jatiroto. Serangan mendadak ini menyebabkan satu regu pasukan Belanda terbunuh dan sejumlah senjata berhasil dirampas. Pada awal September 1947, ketika iring-iringan truk dan jeep pasukan Belanda mengadakan penyisiran di Nogosari, pasukan Sukertijo menghadangnya. Sejumlah truk dibakar, termasuk jeep pengawal pasukan Belanda. Sekitar satu regu tentara Belanda tewas tertembak. Tampak pasukan marinir Belanda mengarungi perairan Pasir Putih Situbondo. Pesawat-pesawat Firefly masih berpatroli di angkasa. Video ini diambil dalam situasi yang sudah jauh lebih tenang. Sebelumnya, pukul 10.04 waktu Indonesia Barat, kapal destroyer Pithim mulai menembaki pantai dan sekitar pangkalan 10 Angkatan Laut Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Waru dan Mayor Atelby. Dalam tempo 10 menit, kapal itu dilaporkan memuntahkan kurang lebih 210 tong hancur. Serangan dilanjutkan dengan pesawat-pesawat Firefly yang menembakkan senapan mesin kaliber 20. Alhasil, Pasir Putih berhasil dikuasai Belanda dalam tempo 13 menit.
Namun pertarungan belum selesai. Terjadi kontak senjata antara Korps Marinir Belanda dengan sejumlah personil Angkatan Laut Republik Indonesia. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, para pejuang tetap mencoba menghambat pergerakan Belanda. Dilaporkan 5 pejuang Indonesia tewas. Semoga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Dengan jatuhnya pangkalan 10 Angkatan Laut Indonesia, maka marinir Belanda leluasa melakukan pendaratan. Konvoi pasukan marinir Belanda dipecah dua. Pasukan pertama bergerak menuju Besuki, Situbondo ke Probolinggo. Pasukan kedua, di bawah komando Letnan Kolonel H.A.G. van der Hart Aperson, bertolak dari Pasir Putih menuju Jember melalui Panarukan, Situbondo ke Bondowoso. Sejarah mencatat rencana ini tidak berjalan gampang. Masyarakat Situbondo bersorak-sorai menyambut kompi marinir Belanda. Jangan keliru pikir, ini hanya settingan. Mereka dipaksa oleh marinir Belanda berbuat demikian. Tujuannya, rekayasa visual untuk propaganda di dunia internasional bahwa rakyat Indonesia mendukung agresi militer Belanda. Indonesia, tahun 1947. Belanda yang belum pulih dari kehancuran Perang Dunia Kedua, kini menghadapi krisis finansial yang berat. 120.000 tentaranya tertahan tanpa kepastian di tanah Jawa. Mereka membutuhkan dana, mereka memerlukan pasokan. Maka, dengan legitimasi politis bernama Polisionel Aksi, mereka membatalkan sepihak kesepakatan damai Perundingan Linggarjati. Target mereka jelas, eksploitasi ekonomi. Belanda mengincar komoditas gula di Jawa. Belanda membidik komoditas minyak dan karet di Sumatera. Menggunakan dalih bahwa Republik Indonesia gagal meredam pengaruh Cina dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia, kekuatan militer kolonial mulai dikerahkan terhadap bangsa Indonesia. Panglima Knil Jenderal Spoor merasa optimis. Militer Belanda yakin bahwa hanya dibutuhkan waktu 2 minggu untuk menguasai kota-kota Republik. Fajar 21 Juli 1947 pun tiba. Konflik bersenjata baru dimulai. Belanda menerjunkan 3 divisi di Jawa dan 3 brigade di Sumatera. Berbekal persenjataan modern buatan Amerika Serikat, pasukan Belanda bergerak maju. Operasi dengan sandi, operasi produk, menggempur Jawa Timur melalui 3 titik. Operasi utara di Pasir Putih, Situbondo. Operasi selatan di Teluk Meneng, Malang. Dan operasi timur di Porong, Sidoarjo. Pendaratan didukung oleh kapal perusak, korvet, penyapu ranjau, kapal patroli, kapal tunda dan ponton dari Surabaya. Berbagai artileri berat segera membombardir wilayah Indonesia. Apakah Indonesia menyerah? Sama sekali tidak. Di bawah komando tertinggi, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengumandangkan perintah. Pertahankan setiap jengkal tanah dengan sistem pertahanan rakyat semesta. TNI dan rakyat melebur menjadi satu kekuatan yang utuh. Kita tidak mungkin menghadapi Belanda dengan kekuatan senjata semata, namun semangat dan tekad rakyat adalah kekuatan yang tidak terpatahkan, tegas Panglima Besar Jenderal Sudirman. Maka jembatan-jembatan dihancurkan, penghalang jalan didirikan, bom-bom pinggir jalan dipasang. Rakyat menerapkan strategi bumi hangus, lebih baik menjadi abu daripada kekayaan alam kita dikuasai oleh penjajah. Dari balik rimbunnya hutan dan pekatnya malam pedesaan, TNI dan rakyat memberikan perlawanan sengit. Belanda membalas lewat serangan darat dan udara. Namun perlawanan tersebut tidak dapat dipadamkan. Secara militer dan ekonomi,
Belanda berhasil menduduki wilayah-wilayah produktif Indonesia. Namun, secara politik, Belanda mengalami kekalahan. Berkat gigihnya perlawanan rakyat di medan laga, serta keberhasilan diplomasi delegasi Indonesia di bawah pimpinan Sultan Syahrir, agresi militer Belanda I menarik perhatian dunia. Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat mengecam, mendesak dihentikannya serangan. Masalah yang dipertahankan Belanda sebagai urusan domestik mereka, kini risih menjadi isu internasional. Pada 26 Agustus 1947, PBB resmi membentuk Komisi Tiga Negara, KTN, untuk menengahi konflik antara Republik Indonesia dan Belanda. Now that the Security Council has already called upon both parties to cease hostilities forthwith, and now that both parties have accepted the order of the Security Council, there has been an increase in the hopes of the Republic for a peaceful solution. So long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic, and therefore also to lasting peace. The Republic of Indonesia asks therefore that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territory.